Dan Putri Rapunzel pun menunggu sang pangeran berkuda putih untuk datang menyelamatkannya dari menara tinggi yang selama ini telah memenjarakannya. Semoga pangeran berkuda putihku datang untuk menyelamatkanku. Dek. Gara-gara lu nih, gue jadi telat kuliah deh. Untung tadi polisinya baik, cuma nasehatin kalau kita boncengan nanti harus pakai helm. Ya udahlah. Udah, nggak usah nangis. Nih minum dulu nih. Oh ya, ngomong-ngomong, lo kenapa tadi ngejar-ngejar mobil jemputan? Adek. Hah? Apa? Jadi gitu deh, Mah. Aku dikejar-kejar sama princess, yang digoncengin sama motor, Mah. Princess. Sayang, sebentar. Coba deh. Sayang, coba kamu lihat. Princessnya mukanya kayak gini bukan? Wajahnya sih nggak jelas, Mah. Soalnya dia nggak ngajar-ngajar aku. Terus dia juga pakai baju princess gitu, Mah. Gitu ya. Yaudah, ayo lanjut lagi belajarnya. Lanjut lagi. Yang mana nomor berapa coba yang susah? Yang ini, Mah. Oh yang itu. Mengapa pulang sekolah Vera menangis? Aduh, beneran lah. Aku tuh lihat mama sama adek. Ah, kamu itu salah lihat kali kayak waktu itu. Enggak. Sekarang kamu pakai kacamata papa biar kamu nggak salah lihat lagi. Ih, papa apaan sih? Aku jadi nggak bisa lihat tahu. Ih, minus kacamatanya. Papa sih kebanyakan ngelukis. Mama jadi pergi, bawa adek lagi. Mama kamu aja nggak sabaran, nggak bisa diajak hidup susah dikit. Nih, coba lihat. Papa bisa menghasilkan banyak uang dengan lukisan-lukisan papa. Wah, buat apa sih kita banyak uang dengan lukisan-lukisan hebat ini? Kalau misalnya mama sama adek nggak bisa nikmatin hasilnya. Ya udah, sekarang gini. Kamu cari mama sama adek dengan cara kamu sendiri. Papa cari mereka dengan cara papa sendiri. Jadi kita nggak satu tim, Pak? Enggak. Papa? Wah, yaudah, kita masuk dulu ya. Ya udah. Mas. Ini kamera Mas Pano yang dititip saya kemarin. Gimana Pak? Gambarnya kami nggak kemarin? Saya bisa kok, Mas. Makasih ya Pak ya. Aduh. Nah, ini dia nih kamera yang bikin kamu males kuliah. Pak. Bapak buang juga nanti nih. Jangan, Pak. Jangan diapa-apain Pak, ini kamera berharga banget buat aku Pak. Ingat ya, kamu ini calon dokter, bukan seniman tukang potret. Ngerti kamu? Iya, aku minta maaf, aku ngerti. Aku janji aku bakal giat belajar ya. Tapi jangan diapa-apain. Janji? Janji Pak. Makasih Pak. Makasih ya. Makasih Pak. Selamat siang dok. Selamat siang. Masalah soal yang kemarin gimana ya dok? Oh, soal yang kemarin, yang masalah obat ya? Iya. Jadi begini, 60% itu sugesti. Ya, 40% itu baru obat. Nah, coba kamu lihat tuh. Tuh, lihat tuh sebelah sana. Dan Bundo Malin Kundang bicara dengan hati yang sedih kepada anaknya. Hai Malin, aku ini ibumu yang telah melahirkanmu. Teganian kau tak mengakui ibumu sendiri.
Namanya Putri. Dia itu relawan khusus pasien anak-anak. Di rumah sakit ini dia dipanggil Putri Dongeng. Ibu sedih main kundang, kurang ajar kamu. Oh, ya Allah. Berkat Putri ini, anak-anak yang tadinya diopnam agak lama, sekarang bisa cepat sembuh. Sangat membantu kan? Oke, kalau gitu saya tunjukin ya tempat-tempat praktek kalian. Silakan. Vika, lo ngapain di sini? Gue mau ngajak lo makan siang. Makan. Terus lo tadi mana gue di sini? Ya tau lah, gue kan ke kampus. Gue tanya sama teman-teman lo, katanya jurusan kedokteran khususnya kelas lo pada ada kunjungan ke sini. Vika, please. Lo jangan deketin gue lagi. Gimana sih lo? Gue kan tunangan lo. Ya tapi gue udah punya pacar. Ayo. Ya Allah. Teganya anakku maling kundang tak mengakui ibunya sendiri. Maling. Nih, ini pacar gue. Ih, Putri namanya. tukang ojek? Masih aja nuduh gue tukang ojek. Sang Kuryang, kamu tuh ya gimana sih? Bisa-bisa yang aku ngaku ibumu sebagai pacar. Dasar kamu anak gak tau malu. Sakit tau. Lagian mana ada sih Sang Kuryang dijewer sama daun sumbi? Lagian ini cerita apa sih? Sang Kuryang apa maling kundang? Heh lo, jangan kegeeran ya. Lo pikir gue mau dijodohin sama lo? Gue baik sama lo cuma karena bokap gue doang. Lagian gue udah punya pacar kali. Lagian lo gak level buat gue. Ih. Cerita dongeng lu tuh kayak nenek gue tau. Yang wah pokoknya keren banget ceritainnya. Jadi ingat gue waktu masih kecil. Dasar tukang ojek, ngacauin aja. Tunggu. Sekarang jam berapa? Wah, gua udah telat kuliah. Adik-adik, kakak pergi dulu ya. Udah ya. Dadah. Evan, maksudnya apa sih? Lu ngerti nggak? Ini dong. Terus nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti. Bro, gue cabut dulu ya. Oh iya. Ya. Loh, gue kuliah di sini, gue kedokteran di sini. Lo kuliah di sini juga? Iya, gue di ekonomi. Oh gitu. Gimana adik lo kemarin berhasil dikejar? Lo pacarnya Romi kan? Ngarang lu? Enggak, Romi si tukang ojek itu kan? Ya kagak lah. Ngarang aja. Orang dia pacar gue. Ih, Lepasin. Gue bukan pacar dia. sini. Ih, Kalian ngomong apa sih? Gue gak ngerti deh. apaan sih lo cewek sinting? Udah pacaran sama Romi, ngatain tukang ojek, sekarang mau nipu Vano. Kalian tuh ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Tapi dia pacar gue kok. Dia tuh pacar gue. Bukan pacar lu, gue bukan pacar lu. Dia pacar gue. Lu tanya, sayang, kita baru pacaran kemarin, masa kamu lupa sih? Kemarin kita baru pacaran loh. Masa lupa sih? Iya kan? Iya, susah banget. Sayang, aku pacar aku kan? Itu baru jadian. Vano. Kan? Coba tanya, sayang kamu pacar kan? Iya, aku pacarnya Vano kok. Tuh, denger nggak? Dia ngomong apa? Ih. Ya kan, aku pacar Vano. Tuh. Denger kan? Kan sayang? Iya, pacar Vano kok. Ya kan? Lu apa sih? Aku sayang banget sama Vano, cinta banget sama Vano. Sinting Oh lu ya? iya, maaf. Mau kemana? Lu jomblo nggak? Woi, makan malam yuk. Wah, sombong. Tunggu tanggal mainnya. Jemputan itu lagi. Dan gue bisa pastiin itu Ade atau bukan. Aduh Ade, kamu tuh di mana? Hah? Urusan lo sama gue di kampus belum kelar ya? Urusan apa lagi sih? Gue tuh bukan pacar Vano atau pacar Romi. Aneh deh lo. Lo gak usah sosok ngeles ya. Lo kalau mau Romi ya Romi aja, gak usah ngerebut Vano dari gue, dia tuh paten punya gue.
Pokoknya gue gak ada urusan sama lu, Romi atau Vano. Gue punya urusan lebih penting daripada cuma kayak kalian. Cinta, makan tuh cinta. Dasar cewek gila. Ih. Pa, Hmm? seandainya kalau mama dan adik kita temuin, Papa masih mau balik gak sama mama? Masih lah, Papa kan masih cinta sama Mama. Lagian kan Mama ninggalin kita karena kesalahan Papa. Cuman Pa, Mama mau balik gak ya sama Papa? Ya pasti mau lah. Apalagi sekarang Papa udah banyak duit dari jual lukisan. Tuntutan Mama dari dulu kan uang. Yakin Pa? Yakin 100%. Iya Pa, Putri juga sekarang selalu ngedongeng Pak di mana-mana, di tempat yang banyak anak kecil. Siapa tahu aja Putri bisa ketemu adik di sana. Kalau sekarang Mama tahu Papa udah banyak duit, Mama nyesel tuh ninggalin kita. Papa tuh pede banget sih, pede tingkat dewa. PD maksimal. Apa? Nggak bisa tidur. Anak mama kenapa nggak bisa tidur? Oh, mama tahu. Kamu pasti mau minta didongengin ya? Mau dongeng apa? Mau dongeng Pangeran Kodok, Putri Salju, si Kancil, apa Keong-mas? Ceritain soal papa dan kakak Putri dong, Ma. Tentang itu ya? Kalau cerita tentang itu, mendingan mama tidur aja deh ah. Kalau mama gak ceritain, aku nangis aja deh. Gak boleh nangis. Masa anak mama nangis? Lalu nangis. Ya, mama ceritain. Sekarang. Ya. Sekarang ya. Mama serius. Pada suatu hari, ada seorang bapak bernama Pak Hermes. Pak Hermes itu hobinya dan kerjaannya selalu melukis. Tapi sayangnya lukisannya tiap hari gak ada yang laku satu pun. Sedih kan? Yaudah, ketawa melulu bukannya tidur. Bobo, jangan ketawa mulu. Ya, Bobo. Mimpi indah. Halo, Pak. Apa, Pak? Papa sama Mama ke Indonesia buat ngeresmiin tunangan aku sama Vika. Tapi, Pak, aku udah punya pacar. Halo? Halo? Pak? Ya. Belum selesai ngomong udah dimatiin. Ram, lo bisa terima telepon dari nyokap bokap lo ya? Iya. Mesti ngomongin pertunangan kita. Iya. Pokoknya lo sama gue harus nolak. Soalnya kan lo sama gue udah punya pacar. Sini gue kenal sama pacar gue. Sini. Pano. Nah, ini nih pacar gue namanya Pano. Ya, kalau dia sih gue kenal. Sama-sama satu jurusan kedokteran lagi. Tapi bagus deh. Ntar kita ngomong sama nyokap bokap ya. Kalau kita tuh udah punya pacar. Siap. Enak aja ngaku pacar. Bukan. Ya. Ya Pano.
Jadi Vika itu bukan pacar lo? Bukan lah, mana suka gue mau buru-buru Dia begitu. suka banget sama lo. Ya biarin aja dia suka sama gue. Kalau gue gak suka sama dia, hak gue juga dong, ya kan? Vika tuh cantik, Van. Lo tuh beruntung banget bisa dapetin Vika. Apa lo bilang? Cantik. Hah? Lo bilang cantik kan? Ya udah lo aja sama dia. Ya, kalau gue mau sih, kemarin gue udah kegirangan dijodohin sama dia. Ya lo aja nggak mau ngasih gue. Bro, gue udah punya cewek ya. Udah lo aja sama si Vika. Ya. Van! Van! Bud. Untung aja ada suster yang bawa beginian nih. Gue juga nggak tahu nih gimana cara makainya. Iya, thanks ya Vano. Ya coba ya, bersihin. Lagian lo tuh udah tahu makeup badut kayak gini. Kenapa nggak pembersihnya? Ini bisa hilang kok dicuci. Tuh. Cepet lo. Hilang gimana? Orang tebel gitu, badut gini, coba kita gimana? Lagian lo tuh jadi cewek sembrono banget sih. Keluar masih pakai baju beginian. Atau jangan-jangan lo sengaja ya? Kayak kostum beginian keluar. Iya sih. Rencananya abis ini gue mau ngedongeng di panti asuhan. Tuh kan. Putri, lo jaga ya mata lo. Jangan godain calon pacar gue. Udah deh, gue bersihin sendiri aja. Lo juga jagain dong calon pacar lo, jangan godain calon pacar gue. Sini kamu, ikut aku. Udah ih. Bantuin? Udah gak usah, sendiri aja gue. Udah gak apa-apa sih. Udah gak usah. Gak apa-apa. Tuh, udah bersih kan? Ya, thank you. Lucu deh jadi badut. Bisa aja lo. Sorry ya Put, lo jadi keseret masalah gue sama Vika. Ya, gue minta maaf juga ya Put ya. Maaf banget. Kayak mereka tuh ngebetein tau gak sih? Gue tuh gak tau apa-apa. Jadi ikut dimusuh-musuhin gini deh. Tapi makasih ya Put. Lo udah mau jadi pacar bohongan gue. Gue juga ya Put, dengan alasan yang sama. Thanks apaan sih? Vika juga tahu keles kalau berdua tuh sama-sama bohong. Oh iya Put, kalau lo suruh milih buat jadi pacar lo pilih gue apa Vano? Pilihan gue... Ya jelas lah gak kalian berdua. Udah, gue cabut. Malas ngomong sama kalian. Put, mau kemana sih? Put, mau kemana? Ya, pergi kan ini semua gara-gara lo nih. Enggak, gara-gara lo. Enggak, gara-gara lo. Bakar lo. Ram, buset, kaget gue. Lo ngapain ada di sini? Gak diundang, gak dijemput. Ya, gue cuma pengen nanya aja sama lo. Lo beneran suka sama Putri? Emang kenapa? Lo gak cemburu kan? Dia amit-amit, kebagusan lo gue cemburuin. Tapi sayang, Putri gak suka sama gue. Lagian, dia lagi ada urusan yang harus diselesaiin. Hah? Apaan tuh? Kasih tau gue dong. Enggak ah. Ye, justru gue itu mau bantuin lo supaya lo bisa jadian sama si Putri. Gue juga bisa jadian deh sama si Vano. Putri lagi nyari adik kandungnya yang dibawa sama nyokapnya. Dan sekarang gak tahu ada di mana. Oh, nah itu bisa lo manfaatin tuh buat ngambil hati si Putri. Bukannya mau manfaatin sih, tapi gue emang tulus mau bantuin dia. Iya sih, lo kalau mau bantuin Putri bantuin aja. Tapi lo ulur-ulur aja waktunya biar lo bisa lebih deket sama dia. Terus dia juga ngerasa ketergantungan deh sama lo. Ulur-ulur waktunya ya? Iya, dan jangan pernah kasih kesempatan buat Vano bantuin si Putri sedikit pun. Oke. Ya udah, gue mau cabut dulu ya. Oke.
Putri. Gue kesini cuma mau ngingetin lo. Lo jangan deketin Vano lagi. Gue itu gak ada hubungan apa-apa sama Vano. Aneh banget sih lo. Bagus sih kalau lo nyadar. Kalau gitu lo dapet hadiah dari gue. Lo ambil deh si Romi, mantan calon tunangan gue itu. Lo kira gue cewek apaan? Gue ogah tuh ya sama mantan tunangan lo, Romi. Ya terserah lo sih, secara dia kan anak orang kaya. Udah gitu papanya aja punya perusahaan di Singapura. Dan lagi pula kalau lo mau sama dia, lo gak perlu capek-capek ngedongeng sana sini buat cari duit. Dia bakal kasih lo uang banyak. Gitu ya? Gue kasih tau sama lu, gue itu ngedongeng amal. Gretong keles. Emang kayak lu, pernah gak lu beramal? Ya. Intinya gue cuma mau ngasih tau lo, ancaman gue itu serius. Ngerti? Hah. Aneh. Itu Ade. Aduh, udah gak kekejar lagi. Muter. Stop. Romi, kebetulan banget. Itu mobil jemputan Ade. Ayo kita kejar. Ayo. Lo nemuin mobil itu lagi, Put? Iya, cepet. Kita naik, Put. Ayo kita pergi. Turun Kak Kevin. Tunggu dulu. Ya Allah, aku nggak salah lihat. Itu benar-benar Ade. Itu Ade, adik gue, Ade masih hidup. Ade. Sorry ya. Gue terlalu senang soalnya gue ketemu adik akhirnya. Kita udah kepisah setahun yang lalu. Adek. Romi! Putri. Rom, gue seneng banget, Rom. Akhirnya doa gue terkabul. Dan selama ini usaha gue ngedongeng kesana kesini gak sia-sia. Gue ketemu Ade. Iya. Thank you ya. Thank you banget waktu itu lu udah bantu gue ngejar mobil jemputan Ade. Kalau enggak, mungkin sampai hari ini gue gak ketemu Ade. Sama-sama, Put. Gue juga seneng kok bisa bantu lo. Oh ya, Put. Kalau boleh gue kasih saran, deketin adenya pelan-pelan aja dulu. Dan jangan bilang kalau lo itu kakaknya. Jadi biar ade tuh gak kaget. Gitu ya. Tapi bener juga sih. Tapi gue udah gak sabar banget untuk kasih tau Ade kalau gue tuh kakaknya. Cuman kita udah gak ketemu selama setahun. Mungkin aja dia juga udah lupa sama gue. Iya, Put. Pelan-pelan aja dulu. Iya. Thank you. Ya udah. Sana yuk. Pak, Mama sama Ade udah ditemuin. Alhamdulillah, akhirnya pencarian kamu ada hasilnya, sayang. Iya, Pak. Besok kita bareng-bareng ke sekolah Ade ya, Pak ya? Sebaiknya jangan dulu, sayang. Sekarang lebih baik kamu awasin dia diam-diam dan kamu jangan bilang kalau kamu ini adalah kakaknya. Ya udah, Pak. Teman Putri juga ngomong gitu sih. Ya, Putri nurut aja sama Papa. Udah, yang penting adik kamu sekarang udah ketemu, ya? Putri seneng banget. Nanti kita bareng-bareng lagi ya, Pak. Ini lukisan keluarga kita. Iya, sayang.
Ini adalah lukisan terbaik yang pernah Papa lukis. Bagus banget, Pak. Bagus ya? Mama pasti seneng lihat ini. Pak. Woi, Pak Dokter. Saya mau tanya. Ya? Putri dongeng biasa ngedongeng di sini kemana ya? Kok nggak ada? Oh, Mbak Putri. Udah nggak dongeng di sini lagi, Pak Dokter. Loh, emang kenapa bang? Wah, kalau itu sih kurang tahu, Dok. Oh gitu. Bang, tapi jangan panggil saya dokter dong, kan saya belum jadi dokter. Wah, bentar lagi kan Dokter Vanu mau jadi dokter beneran. Ah, masih jadi mahasiswa. Lagian juga kuliah males-malesan saya. Wah, makanya kuliah jangan males-malesan, Pak. Biar bisa jadi dokter beneran. Ya, amin deh. Doain aja bang ya. Yaudah, makasih bang ya. Amin, yuk, mari. Mau apa lo sini? Hah? Emang salah gue datang ke sini? Walaupun gue tahu ini rumah sakit punya bokap lo, tapi nggak ada salahnya kan masyarakat datang ke sini? Jangan-jangan lo mau nyariin Putri lo ya? Hah? Emang salah? Gue cari dia. Lo suka sama Putri? Hah? Emang salah juga kalau gue suka sama Putri? Tapi kan lo dijodohin sama Vika, bukan sama Putri. Vika tuh suka sama lu, bro. Udah, pepet aja. Lagian kalau Vika tahu lo suka sama Putri, Putri bisa dibully. Lo sekarang mau kemana? Pasti lo mau ke tempat dongeng Putri yang baru ya? Lo mau tahu? Cari aja sendiri. Kasih tau nggak di mana? Cari sendiri. Di mana? Berkat bantuan ibu peri yang baik hati, Cinderella pun berubah. Gaunnya menjadi gaun yang sangat indah. Dan wajahnya jadi cantik, tidak belepotan jelaga lagi. Lalu Cinderella pun bersiap untuk menghadiri pesta di istana raja, berharap bertemu dengan pangeran yang akan menjadi jodohnya. Berkat bantuan ibu peri, Cinderella berubah. Gaunnya menjadi gaun yang sangat indah. Dan wajahnya jadi cantik, nggak belepotan jelaga lagi. Dan kini Cinderella sudah siap untuk menghadiri pesta di istana raja, untuk bertemu dengan pangeran yang akan menjadi jodohnya. La, 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 la. Hah? Romi, ngapain di sini? Tadi gue nyari lo di rumah sakit, tapi lo katanya udah gak dongeng lagi di sana. Iya, gue lagi deketin Ade. Adik, mau dansa sama Cinderella? Mau dong. Maaf mbak, orang asing dilarang berinteraksi dengan murid sini. Nah, itu jemputan kalian sudah datang. Ayo, naik mobil semuanya. Ayo, Put. Kita kejar mobil itu, Put. Iya. Ayo. Adek. Aduh, anaknya mama. Kok rambutnya berantakan. Makasih ya mas, udah antar anak saya ke sini. Ya. Panti asuhan. Put, Put. Lu gak apa-apa, Put. Kenapa Ade tinggal di panti asuhan? Mama kemana? Atau jangan-jangan Mama udah meninggal?
tenang, Put. Lo nggak boleh ngambil kesimpulan kayak gitu sebelum kita nyelidikin semuanya. Mama. Yaudah, ayo kita kesana yuk. Mama kangen. Ayo masuk. Astagfirullahaladzim. Aku jadi nggak. Putri. Kok Putri bisa sampai sini ya? Aduh, jangan sampai Putri tahu kalau aku sama Ade ada di sini. Udah, ayo kita masuk yuk. Kita siapin makanan buat hari ulang tahun kamu. Ayo, sayang. Kalau ibu dan anak kecil ini mencari Putri, berarti rekaman gue ini rekaman spektakuler. Putri bakal seneng nih. Vano, sini. Sini gue mau ngomong sama lo. Ih. Vano, pokoknya gue gak suka ya kalau lo deket-deket sama Putri. Ya apa hak lo? Hah? Ya gue kan cemburu. Ya lu cemburu aja, tapi jangan larang-larang gue suka sama orang dong. Itu hak gue juga. Vano, gue itu calon pacar lo. Calon pacar? Ih, pedean banget lo. Ih, lihat aja ya. Pokoknya gue bakal bikin lo jatuh cinta sama gue. Terserah ya. Lo mau gimana pun terserah. Tapi kalau gue suka sama Putri, lo gak bisa ngelarang. Ngerti? Oke. Lihat aja, kalau lo masih deketin Putri, ancaman gue gak main-main. Lo mau ngapain Putri? Lo mau bully dia? Ya terserah gue dong. Pokoknya gue gak bakal ngizinin siapapun ngambil cowok yang gue taksir dari SMA. Lo tuh gak lagi dulu. Pokoknya bodoh. Aneh dasar cumi-cumi. Adek, kamu di mana? Adek. Put, kenapa nangis? Put, Putri, lo kenapa nangis? Adek. Kemarin Ade ulang tahun, tapi gue gak di sana. Cuma kemarin gue ketemu dia. Gue bisa kasih kue, gue bisa ucapin selamat. Gue gak di sana, gak di sana. Gue gak bisa ketemu Ade. Ade. Mama. Terus kue tar itu untuk apa? Jadi Vano kesini. Dia bilang adiknya ulang tahun. Jadi dia kuenya. Wah, lo udah dibohongin Vanov nih. Dia kan anak tunggal, mana punya adik. Adik dari Hongkong. Vano bohong. Ya, mungkin dia buat modusin lu kali, Put. Udahlah. Udahlah, Put, nggak usah dipikirin. Oh ya, kita ke Ibu Panti aja yuk, buat nanyain adek lu. Yuk. Yaudah.
tadi nggak ada. Padahal gue mau ngasih sesuatu buat dia. Saya mau nanya, ada nggak anak yang tinggal di panti ini? Namanya Ade. Tapi saya nggak bawa fotonya, Bu. Oh, kebetulan ada. Cuman adik ini katanya papanya tidak jelas di mana beradanya dan mamanya beberapa bulan yang lalu meninggal. Meninggal? Mama! Tenang, Put. Mama! Putri tenang, Put. Mama! Put, tenang, Put. Maaf, Bu. Adek itu adik kandungnya Putri. Yang pergi sama mamanya dan sekarang gak jelas ada di mana. Dan kemarin Putri ngeliat Ade itu ada di sini. Makanya Putri mastiin kalau Ade itu tinggal di sini. Tunggu sebentar ya, saya bawa ke sini ya. Iya, Bu. Tenang, Put. Gimana kamu tenang di ibu gue? Iya, gua ngerti. Lo gak ngerti? Lo gak pernah kan kehilangan ibu lo? Iya, Put. Udah, Put. Bu, dia bukan adik. Dia bukan adik saya. Terus kemana adik? Oh, mungkin yang kemarin Mbak Putri lihat itu tamu ibu yang ngerayain ulang tahun di sini. Namanya adik juga. Iya, betul. Ada nomor teleponnya, Bu, handphone, alamat rumah, telepon rumah, Bu. Kebetulan dia tidak mau dimintain nomor telepon atau alamat rumahnya. Mama, Ade, terus kemana lagi? Tapi intinya, mamanya adik saya masih hidup kan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Mau apa lo? Kalau mau takut ntar aja ya. Gue cuma mau ingetin lo doang. Lo jangan deket-deket Vano lagi. Lo paham? Lo orang suruhan Vika kan? Wah, pakai bantah lagi. Awas aja lo ya. Gue lihat lo deket-deket Vano lagi. Hau. Vano, lo tau gak semalam orang suruhannya Vika tuh mau celakain gue. Gue gak habis pikir. Preman-preman itu kejem banget. Lo yakin suruhannya Vika? Lo tanya aja sama Vika sendiri. Ya intinya sih kalau gue nggak bisa jadi cewek lo ya cewek lain nggak bisa jadi cewek lo juga. Vik, jadi bener? Hah? Lo nyuruh preman itu? Jangan nuduh deh. Kalau lo nuduh nggak ada bukti itu tandanya fitnah. Apaan sih, lo nyebelin banget jadi orang. Mohon banget sih lo. Ih, dasar ubur-ubur. Fik, lo kayaknya sakit jiwa deh. Rom, cinta itu tuh butuh perjuangan. Tapi cara-cara lo itu bikin Vano jadi ilfil sama lo. Ya lo usaha dong bikin Vano ilfil sama Putri. Biar Vano tahu kalau gue tuh cinta sama Vano. Gimana sih lo? Wih, mau ngapain lo anak kedokteran nongkrong depan kelas ekonomi? Ya lo juga anak kedokteran ngapain di sini? Oh, kalau gue sih mau jemput pacar gue. Pacar? Calon pacar. Ya elah, salah dikit aja langsung dikomen sih. Apa tuh? Mau dikasihin ke Putri ya? Mau tahu aja lo, bukan urusan lo. Elah, Van, gini ya. Ini apaan sih megang-megang, usah megang-megang. Oke. Kita kan sama-sama suka nih sama Putri.
Tapi lo tau kan perbedaannya apa? Lu ngomong apa sih muter-muter, gue gak ngerti omongan lu tuh. Ngomong laki yang jelas dong. Perbedaannya itu, Putri lebih dekat sama gue daripada sama lo. Jadi kemungkinan besar buat jadi pacar Putri tuh gue, bukan lo. Gak lah. Udah deh, sekarang gini aja. Kalau emang DVD itu penting, lo kasih ke gue. Biar gue kasih ke Putri. Lo tahu kan, hal terpenting apa yang Putri pengen lakuin sekarang? Nemuin Ade dan mamanya. Ya? Oke. Kalau gitu, nih. Tapi inget ya, Putri harus dapet ini ya. Jangan rusak, jangan kenapa-napa, ngerti lo? Iya, tenang aja. Rom, gimana? Oke, sip. Pokoknya nggak ada satupun yang jengkel kalau ini tuh buatannya Van. Oke. Sekarang lo kasih ke Putri buruan ya? Iya, udah lo cabut. Gue udah telepon Putri buat kesini. Rom, Put. tadi lo telepon gue. Iya, Put. Oh ya, Put. Gue mau ngasihin ini buat lo. Dari siapa nih? Ya dari gue lah. Oh, ini apaan lagi? Romi. Put, makasih banget ya. Lo udah buat gue tuh berarti banget buat lo. Rom. Gue yang harusnya thank you. Lu tuh udah banyak banget bantuin gue. Gue sampai nggak tahu lagi mesti balasnya kayak mesti gimana gitu. Karena lu baik banget sama gue. Lo serius mau bahas Budi? Ya iyalah. Ya udah, kalau gitu lo mau jadi pacar gue? Gue beneran cinta sama lo, Put. Pacar? Iya. Ntar lagi Vano jadi pacar gue deh. Romi. Isinya apa ya? Vano begitu aneh ya. Ini pasti Vano yang buat, bukan Romi. Kenapa dia ngaku-ngaku ya? Putri, kamu kenapa sayang? Pak, lihat! Itu Mama, itu Ade. Mama masih hidup, Pak. Ade juga. Yang bilang Mama meninggal itu siapa? Tadinya Putri kira kayak gitu, Pak. Tapi lihat, itu Mama, itu Ade. Pak, Mama kangen sama Mama. Ade, kamu udah tambah gede sayang. Mama juga tambah cantik. Papa yakin
Mama sama Ade pasti balik ke rumah ini. Putri mau kita bersama lagi, Pak. Ya sayang, iya pasti. Aja. Pasti sayang, pasti. Mama. Fano mana lagi? Gue udah cari-cari. Bro, anak fakultas kedokteran juga. Iya. Kenal Fano nggak? Lihat dia nggak? Waduh, Vano nggak ngeliat tuh. Udah, thank you ya. Ya, oke. Pas banget nih. Halo, Fano? Iya, kebetulan gue nyari lo. Lo di mana? Iya, gue kesana ya. Tungguin gue. Ada hal yang mau gue bicarain, oke? Halo, Fik. Iya. Fano! Rekaman ini lo yang buat kan? Si Romi ya, coba. Bukan Romi yang kasih tau gue. Gue tahu sendiri. Oh, lo tau sendiri? Hebat lo ya, tau sendiri. Hebat. Lu tuh yang hebat keterlaluan. Mata-matain gue. Lu tahu kan selama ini gue udah nyariin adik dan nyokap gue. Pas di rumah sakit, posisi kita tuh deket banget. Tapi lu diem aja. Gue sebel banget, tau gak sih? Stop. Iya, stop. Dulu ya. Gue tuh sebenarnya udah mau ngasih ini ke lo. Pas di kantin. Lo inget gak? Gue bawa kue tart sama lilin. Tapi kan lo tahu sih, Vika yang ngerecokin semuanya. Tart, kantin. Lu bohongin gue lagi. Lu bilang lu punya adik kan? Lu mau ngeliat hadiah ulang tahun adik lu kan? Udah. Lu bohong kan? Adik dari Hongkong. Lu kan anak tunggal. Aduh. Iya, lagi gitu gue liat lo ke panti asuhan. Dan gue ngeliat di situ adik lo lagi ngerayain ulang tahun sama nyokap lo. Dan gue juga gak sengaja kok ngerekamnya. Udah marahnya. Hah? Kalau marahnya udah selesai, gue ajak lo ke suatu tempat. Oke? Dan lo gak usah sedih lagi udah, ya? Putri. Hei. Saya, yuk. Gue mau nunjukin sesuatu ke lo. Bangsa anak khusus kanker. Adek. Mana? Adek. Pelan-pelan. Adek. Ya, Adek. Ngapain sayang baca ya? iya. Pinter. Kamu udah makan belum? Udah, Kak. Put, kita pergi yuk, biar dia istirahat. Maaf, sakit ya, Neng? Maaf ya. Tante,
tante ibu dari salah satu pasien bangsal di sini? Bukan. Tante tukang masak di sini kok. Oh, tante jadi juru masak ya? Kebetulan aku sama keluarga aku ada restoran, tante mau kerja di situ. Adik-adik, bawang putih dan bawang merah bukan cuma buat dimasak. Karena zaman dulu ada ceritanya. Waktu itu ada seorang gadis cantik bernama Bawang Putih yang mempunyai saudara tiri Bawang Merah. Bawang Merah suka sama pangeran. Karena itulah dia suka menindas Bawang Putih. Namun pada akhirnya Bawang Putih pun berhasil bertemu dengan pangeran. Dan dia mengatakan, "Pangeran, aku tahu kakakku telah jahat pada kamu dan keluargamu, juga pada aku. Namun sejujurnya dia hanya mencintaimu." Tapi sang pangeran sukanya bawang goreng. Tiap malam Bawang Putih menangis karena Bawang Merah suka menyiksanya. Nah, sedangkan pangerannya gadun-gadun bawang goreng. Kenapa laki-laki dia kurang tidak tahu malu ya adik-adik ya. Jangan diikuti cowok-cowok di sini ya. Seperti pangeran ini. Ya, inilah rumah sakit yang saya punya. Jadi begini, untuk standar internasional rumah sakit ini, layani pasien itu dengan senyum. Dan layani seluruh pasien itu dengan senyum. Ya, ngerti? Jangan pakai cemberut. Kalau dengan cemberut, pasien kita tambah parah sakitnya. Ngerti kalian? Apapun masalah kalian, kasih pasien itu dengan senyum. Ngerti ya? Kamu juga ya? Iya, Pak. Layani dengan senyum, jangan cemberut. Kalau cemberut, pasien kita nggak ada yang selamat. Lewat semua. Kok mama ke dapur ya? Putri, Mama apa kabar? Mama sehat? Ma, pulang ikut Putri. Biar kita berkumpul lagi. Papa, Mama, Putri, Adek. Ya, Ma? enggak sayang. Mama belum siap, Putri. Ma, Putri mohon, Ma. Sekarang Papa udah lebih baik, Ma. Lukisannya udah laris, Ma. Kita gak kekurangan uang lagi. Putri mohon, Ma. Ikut pulang ya sama Putri. Putri butuh Mama. Putri mohon, Ma. Papa yakin, begitu Mama ketemu Papa, Mama pasti meluk Papa. Ih, Papa kepedean banget sih. Oh iya dong, optimis, maksimal. Sih, Pak. Loh, Adik kok nggak ada ya? Kemana Adik? Bud, Pak, ternyata adik lu nggak dirawat di sini, bukan pasien di sini. Gue minta maaf banget ya. Harusnya gue cari informasi dulu sebelumnya. Harusnya gue cek. Terus sekarang Adik di mana? Katanya sih nyokap lu udah nggak kerja di sini lagi, Put. Adek, Mama. Papa sih, makanya jangan kepedean dong. Apa? Lo yang nawarin mamanya Putri buat kerja di restoran lo? Iya, kenapa? Keren ya ide gue. Keterlaluan lo, Fik. Lo,
Oh, keterlaluan sih. Justru itu bisa bikin lo jadi pahlawannya Putri terus menerus sampai mama sama adenya ketemu. Kasihan Putri, Fik. Dia nyari mamanya dan adenya kemana-mana. Lo malah mainin. Nah, justru lo harus dampingin dia. Masalahnya, Putri nggak mau pacaran dulu sebelum kumpul sama ade dan mamanya. Bagus dong, jadi Vano nggak bisa jadi pacarnya Putri selamanya dong. Ya terus, nasib cinta gue gimana dong? Tega banget sih lo, Romi. Gue kira lo tuh sahabat gue. Tega-teganya lo bisa kerja sama cewek jahat kayak gitu. Perasaan lo di mana, ha? Putri. Put, tenang, sabar. Lo jangan kayak gini, lo tenang, sabar ya. Sabar. Enaknya orang yang ini diapain ya? Iya, gue ngerti. Lo sabar, tenang ya. Enaknya dikelitikin aja lagi. Aduh, geli, sumpah geli. Banget gue malu. Woi! Ya, kayak gitu Tante. Vika sih dengar langsung dari Putri kalau papanya Putri emang pengen ngerebut Ade dari Tante. Terus apa yang harus aku lakukan, Mbak Vika? Ya kalau menurut aku sih Tante mending buru-buru resign dari restoran ini terus buru-buru pindah rumah biar nggak bisa ditemuin sama papanya Putri, Tante. Iya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya Tante. Terima kasih ya. Misi Mbak, di restoran ini ada tukang masak yang namanya Ibu Melati. Orangnya ada Mbak? Oh, dia udah keluar Mbak. Kalau manajer di sini ada, Mbak? Kita mau nemuin ada hal penting yang harus kita bicarain sama manajer di sini. Oh, sebentar ya, saya cari ruangannya dulu. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Tenang, Put ya. Pasti kita bantuin lo. Enggak, gue doain bantuin lo. Nah, ini nih alamat rumah nyokap lo yang tadi dikasih sama manajer restoran. Ini? Iya. Mbak, mau cari Ibu Melati ya? Iya. Nyari Ibu Melati mah udah pindah dari tadi siang sama anaknya. Mama, Adek, terus kemana lagi? Put. Tenang, Put. Tenang, Put. Aduh. Bu, yaudah, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Pelan-pelan. Ma, aku capek. Pegel. Adek pegel ya? Mama juga pegel. Oh iya, Dek, ada bangku tuh. Kita istirahat di situ yuk. Yuk. Ya. Kita duduk biar Adek nggak pegel. Ya? Ya. Ayo duduk. Aduh. Nih, Mama juga pegel nih. Lihat tuh, bawaannya banyak banget tasnya. Tuh kan pada bunyi badan Mama. Mama, aku gak mau jadi gelandangan, Ma. Hah? Gelandangan? Lebih baik kita pulang aja ya, Ma. Aduh Adek, kok kita pulang sih? Emangnya kamu mau diculik sama Papa? Terus kamu gak ketemu lagi sama Mama? Iya, kamu lebih milih Papa daripada Mama, begitu maunya? Ya udah, kalau Adek nggak mau diculik sama Papa, Adek jangan nyuruh pulang lagi dong. Emangnya Adek nggak mau ketemu sama Mama, kan? Jangan gitu dong, Dek. Ya, senyum lagi dong. Ya, yang mana? Yang pegel yang mana, kakinya apa tangannya? Semuanya dong. Aduh, banyak banget. Iya, Mama pijitin. Tapi tergantian ya, sebelah sini nih. Bahu Mama pegel nih, melintas banyak banget ya. Gantian.
sayang, anak mama paling cantik. Tunggu. Itu Adek. Adek! 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 Adek, kakak. Mbak, ini saya, Mbak. Maaf ya. Maaf, Bu. Maaf. Saya kira adek saya. Lu anak orang mungkin adek. Lihat aja Maya dekil begitu nggak mungkin lah. Tuh, berantakan gitu kok. Emak lo dekil nggak kan? Siapa adek gue nih ya? Dek, istirahat nanti aja ya. Itu. Bokap sama adik lo. Ayo kejar. Ayo, buru-buru. Mama buru-buru. Ayo, Kejar. Adek! Tante, sebentar. Tante, sebentar. Tante, maaf. Boleh aku minta waktu sebentar, Tante? Tante, daripada kejar-kejaran seperti ini, lebih baik diomongin baik-baik, Tante. Biar selesai pun baik-baik, ya. Ma, kenapa sih lari dari Putri? karena mama tahu kamu mau ngambil adik kan dari mama, ya kan? Itu nggak benar, Ma. Nggak ada yang mau ngambil adik. Enggak, mama juga tahu papa kamu menculik dan menguasai adik. Itu nggak benar. Siapa yang ngomong ke mama seperti itu, Ma? Papa cuma mau mama sama adik, Putri dan papa, kita bareng lagi. Itu bohong. Mama tahu semua itu dari Vika, dari teman kamu, teman kuliah kamu yang pernah nawarin mama untuk kerja di restorannya. Vika tuh nenek lampir. Jangan pernah percaya omongan dia, Ma. Itu nggak benar. Ma. Percaya sama Putri, Ma. Anak mama. Ma, ikut Putri pulang. Ya, ada juga. Kita bisa bicara ini baik-baik. Putri mohon, Ma. Iya, Tante. Sekarang kita pergi dari sini ya. Mari, Tante. Papa! Sini, Pak. Lihat siapa yang datang. Iya, sayang. Iya. Halo, Pak. Mama. Adik. Ma. Pak. Kalian ini pergi lama sekali. Papa itu kangen sama kalian. Hebat ya sekarang. Rumah papa bagus, besar lagi. Makanya, Mama sama Ade pulang ya. Kita tempati rumah ini sama-sama. Enggak, Pak. Mama nggak mau. Emangnya papa pikir mama ini matre? Papa masih inget nggak? Dulu papa itu nggak perhatian sama keluarga karena papa terlalu asik melukis. Sedangkan penghasilan papa juga nggak ada karena nggak ada lukisan papa yang laku satupun. Terus mentang-mentang rumah papa besar, penghasilan papa besar, terus mama mau balik lagi. Kalau memang papa mau mama balik lagi, itu ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa, Ma? Apa? Papa harus perhatian sama keluarga. Gimana? Siap. Papa janji. Oh ya, Put. Kita Ya? duduk di situ yuk. Ya, boleh. Gue mau ngomong sesuatu sama lo nih. Gimana hari minggu di kampus? Ya, lumayan lah. Kenapa, Rom? Oh ya, Put. Sekarang kan Ade sama nyokap lo udah ketemu nih. Berarti lo udah bisa mikirin cinta-cintaan dong. Cinta? Iya. Iya juga sih.
kata lu bener juga. Yes, asik. Yes. Lu kenapa lagi? Oh, enggak Put. Berarti lo udah bisa jawab pernyataan cinta gue dong. Rom, soal itu. Put. Fik. Selamat ya. Selamat apaan? Selamat. Padahal gue udah halang-halangi lo supaya lo gak ketemu sama Ade sama nyokap lo. Lo tetap ketemu. Udahlah, Fik. Gue udah maafin lu kok. Udahlah, kita lupain aja, oke? Orang gue gak salah. Toh gue ngelakuin hal yang bener kok. Please deh. Mulia apa gitu? Ya hal yang bener dong. Gue nyatin lo berdua dan gue sama Vano bisa jadi ya. Hah? Apa sih maksud kalian berdua? Gue gak paham banget. Tapi menurut gue ya, lu berdua tuh cocok banget. Kenapa gak jadiin aja sih? Udah, gue males di sini. Put! Putri! Put, maksud lo apaan, Put? Rom, perlu gue jawab lagi? Maksud lo nolak cinta gue? Karena gue kerja sama Vika buat ngenemuin lo sama nyokap lo? Rom. Terus apa, Put? Gue tulus bantuin lo, Put. Rom, gue terima kasih banget selama ini tuh udah nolongin gue. Tapi gue ngebalas kebaikan lo gak cuma dengan membalas cinta lo aja kan? Masih ada cara lain kan? Ya terus dengan cara apa, Put? Gue janji, gue akan selalu baik sama lo. Lo bisa pegang omongan gue, ya? Itu doang? Sorry kalau gue udah bikin lo kecewa. Tapi lo bisa pegang omongan gue. Oh ya, Put. Boleh, gue peluk lo. Enak aja. Sekarang harus ke rumah sakit ya. Anak-anak nyariin lo. Suruh bacain dongeng ya. Yuk. Oh, iya. Ya. Untuk menyelamatkan Jane. Tarzan! Tarzan! Allah! Bener aja lo masih pakai beginian sih. Jangan lu gue ketahuan apa orang lihat ntar gimana nih. Tapi pada akhirnya Tarzan pun menyelamatkan Jane. Yeay!